saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, di mana dalam mentersangkakan saya yang pribadi yang tidak mengerti akan hukum itu merasa janggal. Sahabat Kompas.com, seorang ibu yang merupakan kepala urusan keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon mengungkapkan kekecewaannya melalui sebuah video yang viral di media sosial. Nurhayati, perempuan dalam video tersebut menyebut dirinya kecewa lantaran ditetapkan sebagai tersangka usai melaporkan tindak korupsi kepala Desa Citemu kepada polisi. Nurhayati mengaku telah memberikan informasi selama hampir 2 tahun untuk proses penyelidikan. Namun polisi justru memberikan surat yang menjelaskan penetapannya sebagai tersangka. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya, yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Lantas apakah karena petunjuk dari Kajari saya harus dijadikan tersangka hanya untuk mendorong proses P21-nya Kuwu tersebut? Jadi di mana letak perlindungan untuk saya sebagai pelapor dan saksi? Jajaran Kepolisian Resor Cirebon Kota telah melakukan gelar perkara penetapan tersangka Nurhayati pada Sabtu 19 Februari 2022. Polisi menyatakan penetapan Nurhayati sebagai tersangka berdasarkan petunjuk dari Kejaksaan Negeri Cirebon yang meminta pemeriksaan mendalam. Polisi juga menyebut Nurhayati diduga turut serta membantu praktik korupsi kepala Desa Citemu, Supriyadi, dengan cara memberikan uang langsung kepada Supriyadi. Meski begitu, kepolisian belum dapat membuktikan apakah Nurhayati menerima dan menikmati hasil korupsi tersebut atau tidak. Dan setelah kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan, ini dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudari Nurhayati ini kategorinya termasuk perbuatan melawan hukum. Walaupun sampai saat ini kita masih belum dapat membuktikan bahwa saudari Nurhayati menikmati uangnya, namun ada pelanggaran yang dilakukan dari tindakan yang dilakukan oleh saudari Nurhayati, yaitu pasal 66 Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang mengatur terkait masalah tata kelola, regulasi, dan sistem administrasi keuangan, di mana seharusnya saudari Nurhayati sebagai bendahara keuangan atau kaur keuangan ini seharusnya memberikan uang kepada KAUR atau Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran. Akan tetapi uang itu tidak diserahkan kepada KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan, namun diserahkan kepada kepala desa atau Kuwu, dan kegiatan ini sudah berlangsung selama 16 kali atau selama 3 tahun dari tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Sebelumnya, Polres Cirebon telah menetapkan Supriyadi sebagai tersangka tunggal dalam kasus korupsi dana desa di tahun 2018, 2019, dan 2020. Adapun kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut mencapai 818 juta rupiah.